Hai, saya Rizky dari tutorialmikrotik.com. Kali ini saya akan sharing tentang belajar mikrotik tanpa router atau tanpa router board, yaitu simulasi mikrotik menggunakan Chemistry Simulator. Nah, kali ini kita akan coba praktek ya untuk belajar mikrotik tanpa harus memiliki router boardnya, yaitu menggunakan simulasi. Simulasi ini kita menggunakan aplikasi Chemistry Simulator. Oke. Kemudian kita butuh apa aja sih supaya bisa belajar mikrotik tanpa router board ini? Ya, yang jelas kita butuh softwarenya, yaitu software Chemistry Simulator. Ini adalah software gratis yang bisa kita download di internet, yang fungsinya untuk melakukan simulasi penggunaan atau merancang suatu jaringan menggunakan simulator. Di situ kita bisa memasukkan berbagai macam elemen seperti router, switch, bahkan kita bisa menambahkan virtual machine ya, seperti menggunakan VMware ataupun menggunakan VirtualBox yang isinya bisa seperti operating system Linux atau mungkin Windows juga bisa dimasukkan ke dalam simulator Chemistry ini. Dan kita di sini fokus menggunakan mikrotik ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan yaitu software VirtualBox. Nah, ini saya bilang tadi. Tapi di sini fungsi dari VirtualBox-nya ini untuk menjalankan virtual machine dari simulator Chemistry-nya. Jadi nanti akan ada link dari Chemistry ke VirtualBox ini menggunakan image yang kita download dari webnya Chemistry. Kemudian yang ketiga yaitu kita membutuhkan image cloud hosted router atau CHR mikrotik. Nah, ini yang akan kita pakai nanti, yang akan kita masukkan ke dalam simulator Chemistry supaya kita bisa menjalankan mikrotik di dalam simulator tersebut. Dan kemudian tentu saja kita butuh Winbox ya untuk melakukan setting mikrotiknya, walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan SSH yang bawaannya dari Chemistry Simulator, cuman tidak lengkap rasanya kalau kita menggunakan command line ya, agak mungkin bagi teman-teman yang awam masih terlalu rumit ya menggunakan command line. Jadi kita nanti akan coba menggunakan Winbox, dan semua software ini adalah software gratis ya teman-teman. Kita bisa gunakan semuanya dan download secara gratis dari internet. Yang kelima, tentu saja kita butuh koneksi internet dan juga waktu luang untuk nonton video ini sampai selesai. Nah, ini yang penting ya. Kalau mau bisa belajar mikrotik tanpa router board menggunakan Chemistry Simulator ini, usahakan untuk bisa menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita langsung aja praktek ya. Yang pertama kita download dulu software Chemistry Simulator ini. Kita akan buka web browser. Silakan teman-teman buka Google atau ya ketikkan aja di Google download Chemistry. Nanti akan muncul halaman untuk download ini. Ini kita tinggal klik download ya, tapi kita perlu akun untuk melakukan download. Kita, kalau misalkan teman-teman belum punya akunnya, bisa create account. Kalau saya udah punya, tinggal login. Ya, sekarang kita sudah login ya, sudah bisa login. Kemudian kita download. Kita tunggu sampai selesai. Ya, jika sudah selesai kita buka installernya ya untuk melakukan instalasi. Kemudian kita tinggal klik next, agree, next lagi, next. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini muncul lagi untuk aplikasi tambahan. Kita klik next lagi, agree, kemudian install, finish. Ini ada lagi aplikasi apa nih ya, kita next aja terus install. Oke, next, finish. Nah, ini Chemistry juga membutuhkan software lainnya untuk dia bisa berjalan. Dia akan melakukan download secara mandiri, download sendiri. Pada saat instalasi ini kita suruh download Wireshark. Kemudian nanti akan ada yang lain-lain juga. Jadi kita bisa minimize dulu, tunggu sampai ini selesai. Sementara kita download juga aplikasi yang lain via VirtualBox. Nah, kita bisa download. Ini akan masuk ke halaman download ya. Pilih yang untuk Windows dan save. Ya, tunggu sampai selesai. Ya, sementara nunggu kita juga bisa
masuk ke halamannya Mikrotik ya, mikrotik.com, untuk kita lihat halaman download untuk image CloudHost routernya. Kita masuk ke menu software. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya, cari yang untuk CloudHost router. Nah, ini nanti kita akan download yang raw image ya, nih this image. Kita nggak jalanin di VirtualBox, tapi kita jalankan di QEMU. QEMU itu adalah virtualisasi seperti VirtualBox juga, cuman dia bawaannya dari JNS3. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai dulu. Oh, ini udah selesai. Kemudian kita download juga yang ini, yang raw ya. Kita bisa download. Ya, sementara download untuk yang JNS juga belum selesai ya, kita install dulu yang VirtualBox. Tinggal next sampai selesai. Install. Nah, ini kalau muncul untuk install driver seperti ini, kita tinggal install aja, klik install. Oke, kita bisa coba start, langsung klik finish, nanti akan muncul jendela aplikasi VirtualBox-nya ya. Ini. Nah, kita masuk lagi ke halaman downloadnya Mikrotik. Kita download Winbox-nya. Kalau teman-teman belum punya Winbox, bisa download di sini. Klik Winbox, kemudian pilih salah satu dari tipe Winbox-nya, apakah 64 bit atau 32 bit, tergantung dari sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan pakai Windows 10, misalkan Windows 10 64 bit ya, pilih yang 64 bit. Atau kalau misal Windows 7 yang 32 bit ya, install yang 32 bit. Tapi kalau misal teman-teman pakai Windows 64 bit mau pakai 32 bit juga bisa. Tapi kalau teman-teman pakai 32 bit mau pakai yang 64 bit nggak bisa, harus pakai yang ini. Oke, karena saya sudah download, jadi tidak perlu download ya, karena udah ada di sini. Tinggal buka saja. Nah, sekarang kita coba lihat yang JNS3-nya masih loading ya, masih belum selesai. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini udah selesai untuk download Wireshark-nya. Mungkin sekarang kita disuruh untuk install aplikasinya. Oke, ini sekarang berlanjut instalasinya. Kita tunggu saja ya sampai selesai. Wah, ini ada lagi download putih. Kemudian muncul lagi ini, klik agree, kemudian accept. Ini harus diisi email ya, isi aja asal nggak apa-apa. Oke, kalau udah selesai kita klik next. Kalau ini nggak usah lah, kita no aja, next. Nah, ini bisa kita start sekarang ya, kita klik finish dan kinesternya akan start. Nah, ini kalau kita sudah start, kinesternya akan muncul setup wizard ya. Ini di sini kita suruh milih apakah akan running appliance-nya di virtual machine atau di local computer. Nah, kalau bedanya, kalau misal di virtual machine kita menggunakan JNS3 VM yang dijalankan di dalam VirtualBox ini ya. Nanti kita akan download JNS3 VM-nya, kemudian running di sini dan terkoneksi ke JNS3-nya. Ini lebih ringan ya, dan juga lebih lebih stabil kalau menggunakan ini. Atau kita bisa menggunakan ini local computer. Kita menggunakan resource yang ada di komputer kita untuk menjalankan appliance-nya. Kalau ini akan lebih berat dan juga ada banyak limitasinya ya, jadi nggak recommended pakai yang ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Nah, kita nanti akan download aplikasi JNS3 VM nya.
Ini untuk setup servernya, kita next aja. Next. Nah, di sini ada dua pilihan, kita bisa menggunakan VMware atau VirtualBox ya. Karena VMware itu berbayar, jadi kita pakai VirtualBox aja yang sudah kita download tadi ya. Nah, kemudian diklik. Nah, di sini kan belum ada, nggak bisa karena GNS3 VM-nya belum terinstall di situ ya, belum di running di virtual mesinnya. Kemudian kita download dulu. Kita akan download GNS3 VM-nya. Oke, GNS3 VM-nya sudah selesai di-download ya. Oke, sekarang kita buka file yang tadi selesai di-download ya. Kita bisa ekstrak dulu, atau mungkin bisa kita dipindah ke folder yang lain ya, supaya lebih mudah. Kemudian kita ekstrak. Ya, ini isinya adalah open virtual machine ya. Kita bisa buka ini di VirtualBox. Caranya kita lakukan import, kemudian kita cari filenya, kita buka, open, next. Nah, di sini sudah ada settingan untuk speknya yang akan digunakan oleh aplikasi ini. Kita bisa import. Nah, ini akan butuh waktu beberapa saat untuk melakukan import ya. Kita tunggu saja sampai proses import selesai. Ya, ternyata sudah selesai, cepat juga. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke sini. Kita balik lagi ke GNS3 nya, kemudian kita klik refresh. Oke, tadi sebenarnya nggak bisa ya. Kita coba close dulu GNS3 nya, kemudian kita buka lagi. Sepertinya harus di restart dulu. Nah, kita tunggu sampai ininya up ya, servernya up. Ini cancel dulu, kemudian edit preference, masuk ke GNS3 VM, enable, kemudian ganti VirtualBox, refresh. Nah, ini udah muncul ya. Jadi sepertinya memang harus di restart dulu GNS3 nya, baru bisa dia deteksi ada VM baru di VirtualBox nya. Nah, kalau sudah, kita apply. Oke. Nah, ini running otomatis ya kalau kita sudah aktifkan GNS3 VM-nya di GNS3 nya ini. Dia akan muncul sendiri jendela VirtualBox-nya untuk running GNS3 VM-nya. Nah, ini masih nunggu sampai GNS3 VM-nya dia up. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah up ya untuk GNS3 VM-nya. Kita balik lagi ke sini, kita oke. Nah, ini kita sudah bisa buat project baru untuk simulasi menggunakan GNS3 ya. Kita coba bikin project baru ya, tes. Nah, untuk GNS3 sendiri di sini itu ada beberapa device yang sudah bisa kita gunakan ya. Ada Hub, Switch, Cloud, Time Switch, NAT. Ini untuk PC simulasi. Nah, untuk memasukkan Mikrotik Protos router ke sini, kita buka dulu tadi hasil downloadan dari ininya, CHR-nya, ini image-nya. Kemudian kita ekstrak. Kalau sudah, kita coba buka preference lagi, edit preference. Kemudian masuk ke QEMU VM ya ini, kemudian new. Nah, ini kita pilih yang run this QEMU VM on GNS3 VM ya. Klik next. Pilih nama of ininya. Kita misalkan CHR Mikrotik ya.
kemudian next. Ini kita pilih RAM-nya default aja 256, nggak apa-apa. Kemudian default aja kita pilih menggunakan telnet ya untuk default untuk remote-nya. Kemudian pilih image-nya, kita bisa cari tadi file yang udah kita ekstrak ya. Ini CHR, IMG-nya open dan finish. Ya, ini sudah muncul ya. Nah, kita bisa ganti juga logonya. Kita edit di sini simbolnya ya, bisa kita ganti supaya lebih enak dilihat ya. Kita bisa menggunakan router mungkin. Router. Nah, ini ada beberapa ya, kita pilih salah satu ya, misalkan ini ya, router firewall. Oke, kemudian kita juga bisa setting di sini untuk network adapternya. Defaultnya ada satu, kita bisa tambahkan misalkan 5 ya. Ini kita bisa gunakan 5 port Ethernet. Kalau defaultnya cuma satu, jadi kalau misalkan cuma satu ya kita nggak bisa koneksikan ke banyak device di ininya, GNS3-nya. Kalau sudah, kita oke. Nah, ini sudah muncul ya CSR mikrotiknya. Kita bisa masukkan ke dalam workspace-nya. Kita drag and drop di sini, bisa kita pakai 2 juga bisa. Kita bisa hubungkan menggunakan kabel ini ya. Nah, di sini kita bisa milih port mana yang akan dihubungkan, misal Ethernet 0 ke Ethernet 0 juga di sini. Ini kan tadi kan kita tambahkan 5 port ya. Kalau misalkan defaultnya cuma satu ya, cuma satu aja ini Ethernet 0 aja. Karena tadi udah kita tambahkan jadi 5, jadi ada 0 sampai 4. Nah, ini kita bisa start ya. Kita klik start ini, tombol start, kemudian tunggu sampai proses bootingnya selesai. Ini kita coba lakukan remote ya, menggunakan konsol. Nah, ini kalau masih blank gini berarti dia masih booting ya, kita tunggu saja ya. Ini sekarang sudah up ya mikrotiknya. Kita bisa login menggunakan telnet ini. Kita login pakai admin defaultnya ya, passwordnya 0, langsung enter, kita klik N. Nah, ini sekarang sudah bisa masuk ke sistemnya mikrotik CSR. Kalau kita setting di sini juga bisa, kita lihat address-nya masih kosong, interface-nya ada 5 ya, ether 1 sampai 5. Tapi kalau di sini namanya bukan ether 1 sampai 5 tapi Ethernet 0 sampai 4. Ini ada sedikit perbedaan ya antara penamaan interface yang ada di GNS3 sama di dalam mikrotiknya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa nge-remote mikrotiknya menggunakan Winbox? Nah, ini ada agak sedikit tricky ya, karena memang kita harus koneksikan dulu ke komputer atau laptop kita di sini. Caranya kita menggunakan cloud. Kita masukkan cloud. Nah, ini servernya bisa kita pilih ya. Kita coba pakai yang GNS3 VM. Kemudian kita koneksikan cloudnya di Ether 1 atau Ether 0 ya, ini masuk ke Ethernet 1. Dan yang satunya Ether 1 ke Ethernet 1. Ini sebenarnya cuma salah satu saja bisa kok. Cuman kita cari tahu dulu port di cloud ini yang mana yang bisa kita gunakan untuk lakukan remote. Kita buka Winbox-nya, kemudian masuk ke network, refresh. Nah, yang ini dan ada 3 ya. Nah, yang 2 ini adalah mikrotik yang ada di network komputer saya. Sementara yang ini adalah mikrotik yang ada di GNS3. Ini yang ada di ini ya, di workspace-nya. Di sini kelihatan boardnya CHR ya. Kalau yang lain kan dia RB951 dan RB-SST. Ini adalah router beneran, ini bukan router virtual. Kalau yang ini CSR ini adalah router virtual.
Jadi kita bisa ngelihat di sisi boardnya kelihatan kalau di sini CSR itu adalah dia berasal dari GNS3 VM-nya ini. Nah, ini kita ada 2 router tapi yang muncul cuma 1. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin Ethernet interface yang ada di cloud ini tidak semuanya bisa terhubung langsung ke komputer kita ya, bisa akses ke Winbox. Jadi mungkin cuma 1 dari kedua interface ini. Nah, kita bisa cari tahu dulu, kita masuk, kemudian masukkan admin, kita login di sini. Nah, di sini nanti akan ketahuan dia ini yang mana. Kita bisa coba hapus salah satu kabelnya yang ini, kita delete, dan kita buka lagi Winbox-nya apakah putus. Ternyata tidak, berarti yang ini yang bisa dipakai, yaitu yang ada di Ethernet 0. Nah, terus yang ini gimana supaya bisa connect? Kita bisa gunakan ini ya, switch ya. Kita bikin switch di sini, kemudian ini linknya kita hapus. Tinggal masukin aja yang Ethernet 1 ke switch, kemudian switchnya dihubungkan ke Mikrotik ya. Nah, kita buka lagi Winbox-nya, kita coba refresh. Nah, sekarang kelihatannya ada dua Mikrotik di sini, CHR yang tadi cuma 1, jadi keduanya sekarang sudah bisa kita remote menggunakan Winbox, dengan syarat kita connect-nya menggunakan MAC address ya. Kita belum bisa connect menggunakan IP address karena settingan IP-nya mungkin berbeda dengan IP komputer ini ya. Kita bisa login ke sini, dan kita juga bisa tambah lagi Winbox-nya. Coba login ke satunya ya, Winbox. Kemudian kita lihat yang tadi kita login ke sini, jadi kita yang bawahnya ya, connect. Nah, bisa semuanya. Oke, jadi itu teman-teman cara kita untuk belajar Mikrotik tanpa routerboard ya. Kita menggunakan router virtual menggunakan CHR ya, yang di running di GNS3. Nah, nanti kedepannya teman-teman bisa coba untuk setting untuk belajar menggunakan Mikrotik yang ada di GNS3 ini. Terserah nanti seperti apa. Mungkin kedepannya akan saya buat juga tutorial video untuk belajar mengenai topologi atau skenario tertentu yang bisa kita gunakan di dalam workspace ini. Oke, mungkin itu cukup sekian teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai selesai ya. Mungkin agak cukup panjang tutorial videonya, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa paham dan bisa berhasil melakukan instalasi GNS3 dengan router Mikrotik CHR-nya ini, supaya bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi dan belajar Mikrotik secara virtual ya. Ya, emang agak sedikit tricky instalasinya, kadang gagal, kadang berhasil, tapi lebih sering gagal ya. Jadi mungkin kalau misal teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau misalkan masih belum bisa, nanti bisa dicoba ulang karena mungkin ada step-step yang kelewat dari yang sudah teman-teman jalankan sebelumnya. Makanya saya bilang tadi di awal untuk nonton sampai selesai supaya tidak ada step yang terlewat dan mungkin terjadi kegagalan itu agak bisa kita minimalisir ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam, saya Rizky dari tutorialmikrotik.com. Bye.